Halo teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kalkulus 1 dengan materi mengenai kekontinuan fungsi, seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu. Jadi, untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi seputar kekontinuan fungsi dan nanti dilanjutkan dengan aturan pencarian turunan. Sekarang kita mulai di kekontinuan fungsi. Jadi saya harapkan setelah mempelajari tentang kekontinuan fungsi ini, nantinya mahasiswa mampu untuk menyelesaikan topik mengenai kekontinuan fungsi dengan baik. Nah, untuk kekontinuan fungsi itu sendiri, memiliki syarat seperti berikut, di mana suatu fungsi fx itu dikatakan kontinu di x sama dengan a jika berlaku tiga syarat. Jadi syarat yang harus dipenuhi ini tiga ya. Jika ada salah satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut tidak dikatakan kontinu atau kekontinuan fungsinya tidak berlaku. Nah, syarat yang pertama yaitu di mana FA-nya ada atau FA itu dapat dihitung. Yang kedua, limit fx di mana x mendekati a itu nilai limitnya ada. Nah, kemudian di selanjutnya adalah limit fx di mana x mendekati a itu nilainya sama dengan nilai fa. Jadi, nanti setelah mendapatkan nilai pada poin yang nomor satu dan poin yang nomor dua, ini hasilnya harus sama. Nah, ketika hasil yang diperoleh itu sama, maka syarat tiga ini berlaku. Nah, ketika ketiga syarat itu telah dipenuhi, baru dikatakan suatu fungsi tersebut kontinu di X sama dengan A. Nah, A di sini itu bisa berlaku berapapun, tergantung dari soal yang ditanyakan. Nah, untuk lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Teman-teman diminta untuk menyelidiki apakah fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x itu kontinu di x sama dengan 1. Nah, berarti pada soal ini yang menjadi A itu adalah 1. Nah, syarat yang pertama tadi, nilai FA-nya ada atau dapat dihitung. Berarti teman-teman mencari nilai F1. Karena yang ditanyakan di sini X-nya sama dengan 1. Nah, 1 ini dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dalam fungsi yang ditanyakan pada soal. Teman-teman masukkan ke fungsi ini. Ke dalam fungsi 2x kuadrat min x. Caranya teman-teman mengganti nilai x-nya dengan 1. Maka di sini akan menjadi 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 1. Nah, sama dengan 2 dikali 1 kuadrat itu sendiri hasilnya adalah 2. Dikurangi 1, maka sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita cari limitnya. Limit dari fx yang ada pada soal. Berarti limit dari 2x kuadrat dikurang x, di mana x-nya ini mendekati 1. Berapa hasilnya? Maka, karena nilai limit ini sebenarnya sudah sederhana, kita tidak perlu menyederhanakan lagi. Berarti teman-teman langsung dapat memasukkan nilai X mendekati 1 ini ke dalam fungsi limitnya. Berarti akan menjadi 2 dikali 1 kuadrat dikurang 1. Ternyata sama dengan pada poin 1. Maka hasilnya pun sama. Dari sini, setelah syarat 1 nilainya ada, syarat 2 limitnya ada, sekarang kita lihat syarat 3.
Syarat 3, apakah nilai limit dan nilai F1 itu sama? Coba kita lihat. F nomor 2 nilainya 1. Limitnya nilainya 1. F1 juga nilainya 1. Berarti berlaku syarat yang ketiga, di mana limit dari fx tersebut nilainya sama dengan nilai dari F1. Nah, di sini teman-teman dapat menyimpulkan. Jadi, fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x. Nah, itu kontinu di x sama dengan 1. Nah, ini contohnya masih mudah ya. Nah, kemudian untuk lebih memahami lagi, di sini ada penjelasan dari soal latihan. Nah, soal latihan yang pertama dikatakan bahwa fx sama dengan x tambah 1 itu apakah kontinu di x sama dengan 1. Dan yang kedua, kita diminta untuk mencari tahu apakah fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2 itu kontinu di x sama dengan 2. Nah, ini sudah ada jawaban latihan untuk soal nomor 1. Nah, berarti untuk soal yang nomor 1, syarat yang pertama, teman-teman harus mencari nilai F1-nya. Nah, F1-nya ini kita cari dari nilai Fx yang ada pada soal. Berarti teman-teman harus mengganti nilai X-nya dengan nilai 1. Sehingga di sini akan menjadi 1 ditambah 1. Maka hasilnya sama dengan 2. Kemudian syarat yang kedua, teman-teman mencari nilai limitnya. Berarti limit dari X ditambah 1, di mana X mendekati 1, itu sama dengan, nah karena ini limitnya bentuknya sudah sederhana, langsung dimasukkanlah nilai X mendekati 1. Berarti di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian syarat yang ketiga, ternyata limit dari syarat yang kedua itu nilainya sama dengan nilai pada syarat yang pertama, nilai dari F1. Lihat, ini 2, F1-nya 2, nilai limitnya juga 2. Berarti dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan x ditambah 1 itu kontinu di x sama dengan 1. Nah, kemudian lanjut ke jawaban latihan nomor 2. Nah, kalau ini nilai fx-nya itu adalah x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Ini apakah kontinu di x sama dengan 2? Jadi teman-teman cari dulu syarat yang pertama. Kita mencari nilai F2. Karena di sini ditanya x-nya kontinu di 2. Nah, F2 sama dengan, nah teman-teman masukkan nilai X sama dengan 2 itu pada nilai Fx yang ini. Berarti 2 kuadrat dikurang 4 dibagi 2 kurang 2. Nah, itu hasilnya sama dengan 0/0. Ternyata 0/0 itu tidak ada, dia tidak dapat dihitung. Bentuk 0/0 ini kalau teman-teman cari di kalkulator hasilnya tidak dapat dihitung. Jadi syarat yang pertama ini tidak berlaku. Dia tidak ada nilai F2. Bagaimana dengan limitnya? Nah, ternyata nilai limitnya itu sama dengan X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Nah, ini limitnya ini karena bentuknya bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu dengan cara kita faktorkan. Nah, setelah kita faktorkan, di sini teman-teman bisa coret karena X sama X min 2 dengan X min 2 itu hasilnya 1. Sehingga nilai limitnya bisa kita jadikan X plus 2 saja. Nah, sekarang kita mencari nilai limit X plus 2
di mana X mendekati 2 itu berapa? Berarti sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ternyata nilai limitnya adalah 4. Nah, berarti syarat yang kedua ada nilainya 4. Gimana syarat yang ketiga? Nah, ternyata, nah ini bukan ini ya nilai limitnya. Nilai limitnya itu adalah nilai limit yang ada pada syarat yang kedua. Berarti syarat yang kedua itu nilai limitnya adalah X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, ternyata nilai limit yang ada pada syarat yang kedua itu tidak sama ya. Di sini tidak sama. Tidak sama dengan nilai limit yang ada pada syarat yang pertama. Berarti karena tidak sama, dari sini syarat yang pertama ini tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga juga tidak terpenuhi. Jadi bukan fx yang ini ya, nilai fx yang ada pada soal. Nah, di sini bisa kita simpulkan, jadi fx yang ada pada soal itu hasilnya ini tidak kontinu ya. Tidak kontinu pada X sama dengan 2. Kenapa tidak kontinu? Karena syarat nomor satu dan syarat nomor 3 itu tidak terpenuhi. Sedangkan pada syarat kekontinuan yang harus teman-teman penuhi adalah ketiga syarat ini. Ketika ada salah satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan bahwa fx tersebut tidak kontinu pada titik x sama dengan 2. Pada x sama dengan 2. Oke. Dari dua jawaban latihan dan satu jawaban contoh, saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan tugas yang ada pada materi yang telah saya bagikan. Nah, pada tugas tersebut, nah ini caranya sama seperti yang ada pada soal latihan. Nah, selamat mengerjakan ya, teman-teman. Terima kasih. Ini materi seputar kekontinuan fungsi. Sekarang kita lanjut pada materi mengenai turunan. Nah, pada materi mengenai turunan itu, nanti teman-teman bisa fokus pada aturan pencarian turunan. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui tentang definisi. Jadi, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi ini, nantinya mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa itu definisi turunan dan bagaimana konsep turunan dengan tepat, atau bagaimana teman-teman memahami tentang aturan pencarian turunan. Nah, ini definisinya. Jadi, turunan itu definisinya itu bermula dari limit. Nah, dari situlah yang menyebabkan kita sebelum mempelajari turunan, kita mempelajari limit terlebih dahulu. Jadi, misalkan ada fungsi f. Nah, fungsi f itu adalah fungsi lain dari f aksen atau turunan dari f. Nah, rumus untuk mencari turunan di sini, jika menggunakan limit, maka rumusnya seperti ini. Tapi di sini ada syarat, asalkan limit ini ada. Jika limit ini memang ada, maka dikatakan bahwa f itu terdiferensialkan di A. Nah, pencarian turunan dalam konteks ini disebut pendiferensialan. Nah, kemudian dalam notasi turunan itu ada beberapa. Jadi ada beberapa buku yang menulis notasi turunan dengan cara yang berbeda.
Nah, ketika teman-teman melihat bentuk seperti ini, f aksen x atau limit delta y per delta x, di mana delta x mendekati 0, atau bentuk dy per dx, atau bentuk y aksen. Ini semuanya adalah bentuk untuk notasi turunan. Jadi ini semua artinya itu sama. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada contoh. Contoh mencari turunan dengan menggunakan limit. Nah, nanti contoh ini teman-teman bisa coba pahami pada materi yang telah saya bagikan. Teman-teman bisa memperhatikan langkah-langkah mencari turunan dengan menggunakan limit. Oke, dari sini kita lanjut langsung ke aturan pencarian turunan. Nah, untuk melakukan aturan pencarian turunan, nah pada materi ini teman-teman diminta untuk mempelajari dengan memahami teorema aturan pencarian turunan yang telah diberikan. Karena untuk menggunakan aturan pencarian turunan, nanti teman-teman akan melihat rumus-rumus yang ada pada teorema. Nah, contohnya pada teorema yang pertama. Ini ada jika terdapat konteks suatu konstanta, di mana di sini diketahui bahwa suatu fungsi itu fx itu sama dengan suatu k atau konstanta. Maka nanti turunannya atau turunan dari fx tersebut itu sama dengan 0. Nah, di teman-teman lihat pada contoh yang diberikan. Nah, begitu juga untuk teorema yang kedua. Teorema yang kedua ini misalkan suatu fungsinya fx sama dengan kx atau suatu koefisien dengan variabel. Misalkan 2x. Maka nanti turunannya itu sama dengan suatu K. Jadi kalau teman-teman mendapatkan bentuk seperti ini, nanti turunannya adalah nilai K-nya itu sendiri. Nah, begitu juga untuk teorema-teorema yang lainnya. Untuk lebih memahami teorema ini, kita lihat pada contoh. Di sini ada contoh yang pertama. Teman-teman diminta untuk mencari turunan f aksen x dari suatu fungsi fx sama dengan 13x min 6. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Pertama, kita tulis dulu bentuk soalnya, yaitu fx sama dengan 13x min 6. Maka untuk mencari turunannya, nah teman-teman lihat bentuknya. 13x. 13x ini berarti teman-teman melihat teorema yang kedua. Nah, teorema yang kedua ini berlaku jika ada suatu koefisien dengan x. Di sini kx berarti koefisiennya atau konstantanya yaitu 13 dan ada variabel x. Maka berdasarkan teorema, f aksen x-nya atau turunannya itu adalah suatu k, yaitu konstanta di depannya. Maka turunan f aksen x dari 13x adalah 13 itu sendiri. Nah, teman-teman sudah bisa paham? Selanjutnya, di sini ada tanda kurang. Maka kita pun menulis ulang tanda kurangnya. Kemudian ada fungsi 6. 6 ini suatu konstanta. Maka kita menggunakan teorema yang pertama. Nah, pada teorema yang pertama, itu dikatakan misalkan ada konstanta. Fx-nya itu suatu konstanta. Maka turunan dari konstanta itu sendiri adalah 0. Maka 6 turunannya adalah 0. Nah, 13 dikurangi 0 sama dengan 13. Sehingga f aksen x-nya itu sama dengan 13. Nah, kemudian ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini kita diminta mencari turunan f aksen x, turunan dari suatu fungsi fx. Nah, setelah kita mencari turunannya, teman-teman diminta untuk mencari nilai f aksen 4.
Nah, bagaimana caranya? Pertama, di sini kita tulis dulu soal. Nah, soalnya yaitu fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Selanjutnya, f aksen x turunannya. Nah, teman-teman lihat bentuknya. 5x kuadrat. Berarti bentuknya itu sama dengan teorema 4 dan teorema 2. Nah, ada suatu konstanta di depan variabel dan ada variabel yang memiliki pangkat. Nah, jadi untuk teorema 2, kalau konstanta dengan variabel, hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Berarti pertama kita tulis dulu 5. 5, kemudian kita kalikan, karena di sini ada variabel kuadrat, x pangkat 2. 5 dikalikan berapa? Kita lihat teorema 4. Teorema 4 ini X pangkat N. Maka turunannya adalah N-nya dikalikan ke depan dulu. Kemudian N-nya pangkatnya kita kurangi 1. Makanya di sini 2 berarti kita kalikan ke depan. 2 akan ditaruh di depan. Dia dikalikan dengan 5. Selanjutnya X-nya pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Sehingga di sini pangkatnya tidak perlu ditulis. Sehingga menjadi 5 dikali 2x. Kemudian ditambah. Nah, di sini ada 7x. 7x ini menggunakan konstanta menggunakan teorema yang kedua. Maka nanti turunannya adalah K itu sendiri. Sehingga 7x turunannya adalah 7. Kemudian dikurangi. Nah, 6 ini menggunakan teorema yang pertama. Nah, 6 itu sendiri turunannya adalah 0. Sehingga f aksen x pada hap- soal ini sama dengan 5 dikali 2 adalah 10. Berarti 10x ditambah 7. Nah, inilah hasil turunan f aksen x dari suatu fungsi fx yang ada pada soal. Nah, kemudian dari turunan ini, teman-teman mencari nilai f aksen 4. Berarti f aksen 4 diperoleh dengan mengganti nilai x ini dengan angka 4. Sehingga hasilnya adalah 47. Jadi gitu ya kira-kira untuk contoh 1 dan contoh 2. Kemudian di sini ada teman-teman lihat latihan. Pada latihan ini sebenarnya sudah disertai dengan jawabannya. Jadi teman-teman di sini diminta untuk memahami jawaban-jawaban dari soal latihan yang diberikan. Di sini jawabannya ada sampai 7 nomor. Jadi teman-teman bisa memperhatikan jawaban-jawaban ini dari materi yang telah diberikan. Jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah saya cukupi sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan semangat selalu. Sampai jumpa.